Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Desiarswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 187205000. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana strategi pengolahan keuangan negara pasca pandemi COVID-19. Dan video ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester 4 oleh Bapak dosen kerja di Magister Manajemen. Kita masuk ke dalam materi ya teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, sejak dilandai pandemi COVID-19 ini berdampak sangat buruk pada sebagian sektor, termasuk ketidakstabilan ekonomi. Dalam pengelola keanggaran negara ini sangat mengalami beberapa penyesuaian. Nah, melihat tantangan dan tekanan baik terhadap penerimaan, belanja maupun pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering kita kenal dengan APBN akibat pandemi COVID-19, maka peranannya dalam menjaga ketersediaan kas merupakan hal yang sangat penting dalam pengawal APBN sampai akhir tahun anggaran. Nah, salah satu yang peran vital tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan dana dalam membiayai belanja pada waktu yang tepat. Untuk dapat melakukan peran tersebut, pemerintah memerlukan data perkiraan penerimaan yang akan diterima oleh negara sampai pada akhir tahun. Hal ini dilakukan melalui strategi pengelolaan kas negara. Pengelolaan kas yang efektif merupakan langkah awal bagi terwujudnya kualitas pembangunan Indonesia yang baik dan dapat berkelanjutan. Mungkin dari fungsi utama dilakukan pengelolaan kas adalah di mana dapat mengontrol belanja pemerintah, mengoptimalkan idle cash, dan meminimalisasi biaya yang harus dibayar oleh suatu lembaga keuangan atas penggunaan uang yang sumbernya dari pihak lain atau dari dana pemerintah. Dalam mengelola kas negara, sinergi antara unit eselon 1 Kementerian Keuangan sangat diperlukan berkedudukan sebagai pengelolaan kas pemerintahan untuk mengkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan yang pembiayaannya dan di risiko atau sering disingkat dengan DJPPR. Dan koordinasi sangat penting dilakukannya karena berkaitan dengan penggunaan kas dan pengelolaan uang yang harus berhati-hati atau prudent. Dan hal ini untuk mempermudah koordinasi yang menurunkan risiko inefisiensi anggaran, pemerintahan menerapkan Treasury Single Action atau TSA atau yang sering dikenal dengan rekening tunggal per pembendaraan. TSA adalah suatu rekening yang digunakan untuk melakukan pengolahan penerimaan dan pengeluaran negara, di mana saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan. Selain memberikan manfaat bagi kebijakan fiskal, TSA juga dapat membantu Bank Indonesia dalam melakukan operasi moneter dan pengendalian stabilitas suatu bunga. Hal yang menjadi poin penting dalam mewujudkan kesinambungan pengelolaan kas yang baik adalah adanya forecasting capability atau kemampuan pemerintahan dalam proyeksi arus kas secara yang akurat. Pendekatan yang dilakukan dapat merupakan pendekatan bottom up melalui perencanaan anggaran satuan kerja Satker maupun top down melalui jaringan informasi dalam forum Cash Planning Information Network, yakni sebuah komite yang terdiri dari beberapa direktorat di Kementerian Keuangan. Nah, sebagai respon adanya pandemi COVID-19, beberapa penyesuaian dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengelola kas negara agar terciptanya
fleksibilitas yang dapat dilakukan oleh DCPB seperti mendorong percepatan belanja negara atau kuartal ketiga pada tahun 2020 untuk meminimalisasi terjadinya over liquidity. Nah, selain itu juga dilakukan strategi forecasting yang difokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah ketepatan waktu arus kas masuk. Nah, ketetapan proyeksi pencairan dana, pengeluaran pemerintahan, dan pengendalian satu terjadi kas mismatch atau kekurangan kas dalam jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas masuk dan arus kas yang keluar. Dan Direktorat Jenderal Pembendaraan adalah salah satu direktorat yang perlu merubah dengan cepat untuk menyelamatkan perekonomian di masa pandemi. Melalui pengelolaan uang negara khususnya manajemen kas, hal ini dilakukan untuk meminimalisasi adanya cash mismatch dan menciptakan proyeksi sisi pemerintahan dan belanja yang semakin akurat. Dan pada masa pandemi COVID-19 ini juga perencanaan penarikan dana atas belanja negara dalam rangka penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional memerlukan pemantauan yang lebih ekstra dari pengelolaan kas. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi pengelolaan negara jauh lebih sulit diproyeksi mengingat kondisi ekonomi yang sangat sulit. Selain dari sisi keduanya yaitu mengenai pengeluaran, dari sisi penerimaan negara seperti proyeksi pendapatan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan imbas serta pembiayaan hutang, baik domestik maupun falas yang diperlukan informasi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan kas negara dapat menemukan titik di mana mismatch terjadi dan dapat mengendalikan arus kas masuk dan keluar. Informasi penggunaan biaya lainnya juga dapat mendapatkan perhatian bagi pengelolaan kas antara lain untuk menggunakan saldo anggaran lebih SAL dan Badan Pelayanan Umum BLU dan pembiayaan lainnya. Penjagaan kas negara tersebut dijalankan secara disiplin dan hati-hati dan dapat didukung oleh Integrated Financial Management Information System berbasis informasi dan teknologi yang dimiliki Ditjen Pembendaraan, sehingga hal itu diharapkan dapat mampu menjaga dan mengawal APBN di tengah tantangan COVID-19. Nah, cukup itu isi dari video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.